Hai, kita ketemu lagi di obrolan bersama saya, Kang Hasan. Saya akan mengajak Anda membahas satu tema menarik tentang ini bisa dikatakan sains, bisa dikatakan filsafat, terserah Anda deh mau menggolongkannya ke topik apa. Tapi suatu pertanyaan, apakah segala sesuatu itu ada yang menciptakan? Ini kita bicara filsafat dan sains ya. Nah, ada orang membuat pernyataan, segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Nah, ini suatu pernyataan yang tentu saja boleh kita uji, boleh kita uji. Nah, yang sering dikemukakan orang, misalnya orang menunjuk ke kursi, mungkin nggak itu kursi ada di situ, gitu ya, tanpa ada yang membuatnya? Kan nggak mungkin kan? Nah, kemudian itu disimpulkan secara umum bahwa segala sesuatu itu mesti ada yang bikin, gitu lah. Oke, nah kita stop dulu bahasan soal kursi ini. Ini contoh saja, kursi, ada roti, nah kita tahu ada yang bikinnya, ada rumah, ada yang bikinnya. Tapi kalau kita bicara tentang alam, kita lihat apakah gunung itu ada yang bikin, ada yang menggerakkan sesuatu. Kita tadi bicara kursi itu ada wujud nyata yang membuat kursi kan. Nah, apakah gunung itu ada yang membuat? Tidak ya. Kita tidak pernah menyaksikan gunung itu dibangun oleh sesuatu ya, sesuatu yang wujud tampak atau apa, tidak pernah. Kemudian sungai juga begitu ya. Kita tidak pernah lihat ada sesuatu bikin sungai ya. Yang ada dalam pengalaman kita ya gunung, sungai, pantai, itu sesuatu hal-hal yang sudah ada gitu ya, sudah ada. Tapi sebenarnya gunung itu pada kasus-kasus tertentu kita bisa saksikan kok prosesnya. Di masa modern ini ada gunung yang baru muncul gitu ya, baru muncul dan kita bisa lihat, atau gunung yang muncul kembali seperti Gunung Krakatau itu. Kita lihat itu prosesnya. Ya seperti itu. Tidak ada orang yang menggerakkan, bukan orang, tidak ada sesuatu yang menggerakkan, itu ada kekuatan alam memunculkan gunung ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa berpikir nih dengan membayangkan bagaimana sungai itu terjadi. Itu dari pengetahuan kita tentang sains, pengetahuan sains. Nah, dalam keseharian yang lain kita melihat rumput tumbuh, ya, air mengalir dan sebagainya. Itu semua terjadi dengan sendirinya. Ya. Buah-buahan matang kemudian jatuh, kemudian tumbuh lagi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat alam itu berproses sendiri sebenarnya dari pengalaman kita. Kalau kita mau jujur dengan pengalaman kita, alam itu ya berproses sendiri. Tidak ada yang menggerakkan. Ini pengalaman ya, sekali lagi pengalaman. Nah, ada bagian-bagian yang digerakkan oleh manusia. Misalnya orang nanam pohon kelapa, orang nanam pohon pisang, ya, orang miara kambing, orang bikin kursi tadi. Itu digerakkan oleh manusia. Tapi ingat, manusia itu apa? Manusia itu juga alam. Kita ini seringkali membuat manusia itu seolah-olah bukan bagian dari alam, sehingga kita bedakan. Misalnya selokan buatan manusia itu bukan selokan alami, sementara yang tidak dibuat manusia itu adalah selokan alami lah. Manusia itu juga alam ya. Kita menanam bibit pohon, itu tidak ada bedanya dengan burung memindahkan atau makan buah, kemudian bijinya diberakkan di satu tempat dan biji itu tumbuh. Itu sama saja prosesnya. Itu proses alam semua. Jadi kalau ditanya tadi siapa yang bikin kursi? Manusia. Kenapa kursi itu terjadi? Itu terbentuk oleh elemen alam. Kalau dalam pandangan saya itu sama, masih tetap alam itu berproses dengan sendirinya. Manusia turut campur di situ, manusia hanya
komponen dari alam. Kita tuh bukan sesuatu yang berbeda dari alam ini. Jadi saya tetap melihat alam itu berproses yang sama, gitu kan? Nah, kalau kita balik urut terus ke kejadian alam semesta ini, kalau Anda mau percaya dengan Big Bang ya, banyak orang skeptis dengan Big Bang itu misalnya. Bagaimana sesuatu itu bisa muncul dengan sendirinya, bisa terjadi dengan sendirinya? Saya tidak akan sulit menjawabnya karena Anda melihat setiap hari daun tuh jatuh sendiri, angin bertiup sendiri. Sendiri itu dalam pengertian yang membuat itu terjadi adalah proses-proses alam itu sendiri, bukan sesuatu yang lain. Nah, sama halnya Big Bang itu terjadi dengan sendirinya, itu sama saja dengan cerita daun jatuh tadi, dengan cerita air hujan mengalir kemudian membentuk sungai, itu sama semua. Itu peristiwa alam saja. Kalau air bisa mengalir sendiri, maka Big Bang bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau buah itu bisa membusuk ya dengan proses yang kita lihat itu tanpa ada campur tangan yang gaib-gaib, maka Big Bang juga bisa kok sendiri. Seperti itu cara berpikir ya, cara berpikir sains. Nah, kemudian kita bilang, oh enggak, kan alam semesta itu digerakkan oleh hukum-hukum. Oke, kalau kita mau bicara hukum, orang kemudian bicara, ya hukum itu siapa yang mengatur, yang memutuskan? Nah, hukum alam itu apa sih? Ya tadi ada gravitasi, itu sesuatu yang rumit lah, itu hukum alam ya. Kemudian listrik ya, muatan negatif sama positif itu tarik menarik, muatan positif sama positif tolak menolak, muatan negatif sama negatif tolak menolak. Nah, siapa yang menciptakan itu? Itu pertanyaan lagi. Nah, hukum alam itu yang tadi itu agak rumit lah. Kita bisa sederhanakan. Kita cari contoh hukum alam yang sederhana. Misalnya saya punya bola. Sebuah bola. Ya. Bola itu kalau kita letakkan di atas bidang datar, maka tidak semua permukaannya bisa menyentuh bidang datar itu sekaligus. Hanya sebagian dari permukaan bola itu yang bisa menyentuh bidang datar tadi. Itu berbeda dengan sebuah lembaran. Kalau kita letakkan sebuah lembaran, maka seluruh permukaan lembaran itu bisa bersentuhan dengan bidang datar. Ini hukum alam, rumusan hukum alam. Nah, sekarang siapa yang ciptakan hukum itu? Siapa yang mengaturnya? Tidak ada. Kita seringkali membuat hukum alam itu membayangkan sesuatu yang, yaitu tadi yang hidup, yang ngatur, seperti kita mengatur mesin melalui sebuah komputer misalnya. Itu bayangan sekarang. Kok zaman dulu tuh orang membayangkan yang mengatur alam semesta itu sesuatu yang sangat sakti, yang tunjuk atau berkata lu ke sana, lu ke sana. Kita sering baca cerita misalnya dewa apa menyuruh gunung meletus, dewa menyuruh matahari atau dewa yang mengawal matahari untuk menggerakkan matahari. Ini kan tidak ada dari zaman dulu dan terbukti yang begitu-begitu itu dongeng. Dewa-dewa yang mengatur alam itu dongeng. Yang ada, yang bisa kita buktikan sekarang adalah sains dan sederhana sebuah bola tadi, hukum tentang sebuah bola, sifat sebuah bola tadi, tidak ada yang mengatur. Lagi-lagi kita lihat tidak ada yang mengatur. Ini kita bicara pengalaman. Ya, pengalaman mengatakan tidak ada yang mengatur. Nah, yang mengatur itu siapa ya? Cerita-cerita dari orang zaman dulu, ya, dari kitab-kitab suci. Sesuatu yang untuk orang Indonesia itu lebih dipercayai ketimbang pengalaman sehari-hari dia, lebih dipercayai ketimbang pelajaran sekolah dia. Ya, di sekolah kalau kita tanya anak-anak, ya,
anak SMA lah, kalau anak SD mungkin belum belajar tentang evolusi, ya. Mereka belajar soal abiogenesis segala macam. Tapi kalau kita tanya anak-anak gimana manusia itu terjadi, ya kan? Ya mereka bilang dari tanah dan sebagainya. Jadi apa yang membuat orang berpikir seperti itu yang disebut dengan doktrin. Nah, kita lihat dalam hal ini, doktrin itu bahkan mampu mengalahkan pengalaman keseharian kita. Ya, kita lihat sesuatu, ya kita masih percaya yang lain. Ya. Orang melihat sesuatu secara nyata, tapi orang masih percaya yang lain. Ya. Orang tidak pernah melihat sesuatu, tapi orang mempercayai itu ada. Misalnya orang percaya pohon itu ada penunggunya, dia nggak pernah lihat itu penunggu pohon itu, tapi dia percaya bahwa ada penunggu pohon itu. Nah ini ya, ini pengalaman keseharian kita yang kita abaikan sendiri karena kita percaya pada doktrin-doktrin. Nah sekali lagi, kalau kita mau jujur dengan pengalaman kita, maka pernyataan tadi bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan, itu enggak. Segala sesuatu ada yang mengatur, itu enggak. Yang kejadian-kejadian, sesuatu terjadi, sesuatu terbentuk, ya bagian dari proses alam saja. Ya, hukum-hukum itu, ya hukum itu lebih merupakan karakter, ya. Sesuatu itu memiliki karakter ini gitu loh. Memiliki karakter ini, karakter itu tidak diberikan, ya. Bagaimana Anda membayangkan tadi sebuah bola itu diberi karakter, diatur hukumnya oleh sesuatu? Kan sulit membayangkan seperti itu. Lebih sederhana, ya karena bola memang begitulah karakternya. Ya, jadi saya kira kalau kita jujur dengan pengalaman kita, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang nggak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Ya alam itu mengatur dirinya dengan sendirinya. Ya orang pasti ketawa, masa alam mengatur dirinya sendiri? Ya itu semua pernyataan yang bisa dibalik juga dipertanyakan. Masa ada yang ngatur? Sama-sama tidak ada basisnya. Kalau mau diklaim tidak ada basis, tapi saya hanya menekankan tadi pengalaman keseharian kita mengajarkan itu. Yang mengajarkan sebaliknya adalah sesuatu yang ya sudah cukup banyak buktinya bahwa itu dongeng gitu ya. Seperti cerita dewa-dewa tadi. Ya, itu sudah merupakan dongeng dan sesuatu yang dalam pengalaman keseharian kita tidak pernah kita bisa tunjukkan. Begitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Selamat berpikir.